and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita akan membahas film yang berbau sekte atau pemujaan sesat. Apalagi kalau bukan Hereditary, yang dirilis pada tahun 2018. Film ini kelihatannya cuma tentang keluarga yang berduka karena kehilangan orang tercinta. Tapi ternyata di balik itu semua ada rahasia gelap tentang sekte pemuja iblis, yang pelan-pelan mulai menghancurkan hidup mereka satu persatu. Hereditary ini bukan tipe horor dengan jumpscare murahan, tapi lebih ke horor psikologis yang bikin penonton gak nyaman dari awal sampai akhir. Daripada makin panjang, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Di awal film kita diperlihatkan dengan sebuah tulisan atau obituary dari kematian Ellen Tepperlake. Ellen Tepperlake, 78 tahun, meninggal dunia setelah sakit berkepanjangan di rumah putrinya yang bernama Annie pada hari Kamis 3 Juni 2018. Dia meninggalkan putrinya yang bernama Annie Graham, menantunya bernama Dr. Stephen Graham, dan dua cucu bernama Peter dan Charlie. Dia akan selalu dirindukan, dan inti tulisan akhirnya pemakaman pribadi akan diadakan kemudian harinya. Lalu scene berganti, kita diperlihatkan dengan sosok Stephen Graham, ayah dari Peter dan Charlie. Dia terlihat berusaha membangunkan kedua anaknya, tapi ternyata si Charlie malah tidur di dalam loteng tanpa sepengetahuan siapapun. Setelah itu mereka semua diminta berkemas untuk menghadiri pemakaman nenek mereka yang baru saja meninggal, yaitu Ellen Tepperlake, yang obituary-nya baru aja kita baca pada pembukaan film tadi. Di rumah duka terlihat Annie sedang memberikan pidato, menceritakan sedikit tentang kehidupan mendiang ibunya semasa masih hidup. Setelah pemakaman selesai, keluarga ini pun pulang kembali ke rumah mereka. Annie sendiri adalah seorang seniman miniatur, dan dia sering membuat karya kecil yang menggambarkan kehidupannya, termasuk sosok ibunya sendiri. Saat berada di ruang kerjanya, Annie yang hendak mematikan lampu tiba-tiba melihat sebuah kotak milik mendiang ibunya. Dia pun penasaran dan langsung membukanya. Tanpa sengaja, Annie menemukan sebuah buku berisi catatan tentang spiritualisme milik mendiang ibunya, dan dia pun membuka buku tersebut. Dan di halaman awal, terdapat sebuah tulisan tangan yang berbunyi, "Untuk putriku tersayang, yaitu Annie, maaf atas semua hal yang tidak bisa ibu katakan padamu. Kumohon jangan membenci ibu, dan jangan terlalu bersedih atas kematian ibu. Pada akhirnya kau akan melihat bahwa semua ini sepadan. Pengorbanan kita akan mendapatkan ganjarannya. Salam cinta dari sang ibu." Setelah membaca catatan itu, Annie pun menutup buku dan meletakkannya kembali ke dalam kotak. Tapi saat hendak mematikan lampu dan keluar dari ruangan, dia tiba-tiba melihat bayangan samar menyerupai ibunya berdiri di pojok ruangan. Annie terkejut dan langsung menyalakan kembali lampunya, tapi sosok itu sudah menghilang. Dengan wajah bingung dan sedikit panik, Annie lalu menatap ke arah salah satu miniaturnya, yang menggambarkan dirinya sedang menyusui bersama sang ibu, dan dia pun langsung membalik posisi miniatur tersebut. Singkat cerita, suatu hari saat Charlie sedang berada di sekolah, tiba-tiba seekor burung menabrak jendela kelasnya. Siang harinya, Charlie menemukan burung itu sudah mati. Dengan ekspresi yang datar, dia lalu memotong kepala burung tersebut, dan tidak lama kemudian dia melihat seseorang di kejauhan melambaikan tangan ke arahnya. Di tempat lain diperlihatkan Annie yang sedang berada di rumah. Saat melewati kamar milik mendiang ibunya, pintu kamar itu tiba-tiba terbuka sendiri. Annie pun masuk ke dalam dan melihat ada gambar simbol berbentuk segitiga di lantai kamar tersebut. Setelah kejadian itu, Steve suaminya memutuskan untuk mengunci pintu kamar agar tidak ada yang masuk lagi.
Beberapa waktu kemudian, Annie memutuskan untuk menghadiri sebuah pertemuan kelompok dukungan, tempat orang-orang berbagi cerita tentang masalah dan kehilangan yang mereka alami. Yes. Would you like to... No pressure. Tibalah giliran Annie bercerita. Di hadapan anggota kelompok itu, dia meluapkan semua isi hatinya. Tentang kehidupannya, tentang rasa bersalah, dan tentang hubungannya dengan sang ibu yang baru saja meninggal. Could give me that support. I don't know. Beberapa waktu kemudian di suatu malam, Peter, anak pertama dari Annie, mendapatkan undangan dari temannya untuk datang ke sebuah pesta. Kepada ibunya, Peter berbohong dengan mengatakan kalau pesta itu hanyalah acara barbeque sekolah. Dan dia juga meminjam mobil milik Annie. Annie pun mengizinkannya pergi, tapi dengan satu syarat. Peter harus mengajak adiknya, yaitu si Charlie. Dan di luar rumah terlihat Charlie sedang menatap ke arah halaman, di mana tampak seseorang duduk di atas lingkaran api. Pemandangan itu membuatnya kebingungan. Charlie! Dan tak lama kemudian, Annie menghampiri Charlie dan memberitahu bahwa dia harus ikut bersama kakaknya pergi ke pesta tersebut. It'll be fun because the other kids. Dengan terpaksa, Peter akhirnya pergi ke pesta temannya bersama sang adik. It'll be 2 minutes and then we... They're giving out chocolate cake. Just walk over. Di pesta itu, Peter mencoba bersantai dengan teman-temannya, sementara Charlie hanya duduk sendirian dan memakan kue yang ada di meja. Tapi tanpa dia sadari, kue itu ternyata mengandung kacang. Dan tidak lama kemudian, Charlie mulai merasa tenggorokannya sakit dan sulit bernafas. Dia pun panik dan mendatangi kakaknya, memberitahu kalau tenggorokannya terasa membengkak. Di sini Peter pun langsung sadar jika Charlie ini memang alergi berat terhadap kacang. Tanpa pikir panjang, dia pun segera menggendong adiknya dan membawa Charlie ke mobil untuk dibawa ke rumah sakit. Di sepanjang perjalanan, Charlie merontak kesakitan sambil berusaha bernafas. Peter yang panik pun memacu mobilnya secepat mungkin. Tapi di tengah jalan, Peter yang refleks langsung membanting setir ke arah kanan. Dan di saat bersamaan, Charlie yang sedang menjulurkan kepalanya keluar jendela untuk mencari udara segar. Kepalanya langsung terbentur tiang telepon dengan keras. Alhasil, kepala Charlie langsung copot. Melihat hal itu, Peter hanya bisa terdiam, syok dan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Sesampainya di rumah, Peter terus dihantui rasa bersalah yang sangat begitu dalam. Dia tidak bisa melupakan kejadian malam itu. Sementara itu, Annie benar-benar syok setelah mengetahui kalau putrinya alias Charlie meninggal dengan mengenaskan. Kesedihan dan trauma yang dia rasakan benar-benar menghancurkan jiwanya. Beberapa waktu kemudian, Annie mencoba menyalurkan perasaannya lewat karya seninya. Dia membuat miniatur yang menggambarkan kematian Charlie. Tapi hal itu justru membuat Steve jadi marah besar. Annie hanya menjawab dengan tenang bahwa itu adalah caranya untuk menghadapi sebuah tragedi. Dari sini kita bisa melihat kalau Annie mulai menunjukkan tanda-tanda depresi berat. Rasa kehilangan, duka, dan tekanan batin membuatnya perlahan terlihat tidak stabil. Okay, so fine, then say what you want. Say it. Okay, so Don't you swear at me, you little shit! Don't you ever raise your voice at me! I am your mother! Do you understand? All I do is worry and slave and defend you, and all I get back is that fucking face on your face! So full of disdain and resentment and always so annoyed. Accountability for anything! Suatu hari saat Annie sedang berbelanja perlengkapan untuk pekerjaannya, dia tanpa sengaja bertemu seorang wanita bernama Joan, yang ternyata merupakan teman dari kelompok dukungan tempat Annie pernah bercerita tentang masalahnya. Mereka pun mulai berbincang, dan Joan kemudian menceritakan sesuatu yang cukup aneh. Dia mengaku bisa memanggil arwah orang yang sudah meninggal. Mendengar hal itu, Annie tentu merasa tidak percaya dan menganggap Joan sudah tidak waras. Namun Joan terus berusaha meyakinkannya, hingga akhirnya Annie mau ikut ke apartemen milik Joan. I really think you should. It would be everything. Sesampainya di sana, Joan memperlihatkan sebuah ritual pemanggilan arwah. Dia mengklaim bahwa dia bisa berkomunikasi dengan arwah cucunya sendiri. Tepat di depan mata Annie, Joan mulai melakukan ritual tersebut. Sebuah papan dan gelas kecil tiba-tiba bergerak sendiri.
seolah-olah benar ada roh yang hadir di ruangan tersebut. Melihat hal itu, Annie tampak sangat terkejut sekaligus takut. Dia pun segera bergegas pulang karena tidak tahu apa yang sebenarnya baru saja dia saksikan. You didn't kill her, Annie. Sesampainya di rumah, Annie terus kepikiran dengan ritual pemanggilan arwah yang tadi dilakukan oleh Joan. Dia merasa bingung tapi juga penasaran apakah hal itu benar-benar nyata. Dan beberapa waktu kemudian, Annie tiba-tiba melihat sekumpulan semut di dalam kamarnya. Dia pun mengikuti jejak semut-semut itu. Hingga akhirnya menemukan pemandangan yang mengerikan, di mana kepala Peter tergeletak di ranjangnya, dipenuhi semut yang merayap di seluruh wajahnya. Dan untungnya tragedi mengerikan itu hanyalah mimpi buruk. Setelah bangun, Annie memutuskan untuk melakukan ritual pemanggilan arwah Charlie seperti yang diajarkan oleh Joan. Dia pun mengajak Steve dan Peter untuk ikut bersamanya. Ritual itu pun dimulai. Concentrate. Now, if you're Charlie, I want you to move the glass for us. Dan yang mengejutkannya, ternyata dia berhasil. Annie tampak kesurupan. Suaranya berubah dan dia berbicara layaknya Charlie yang sedang berbicara lewat tubuh ibunya. Hello? Mom? Melihat hal itu, Steve panik dan langsung menyiram Annie dengan air. Hingga akhirnya roh yang merasuki tubuhnya keluar. Namun sejak kejadian itu, Peter mulai sering mengalami hal-hal yang aneh. Dia merasa terus diawasi dan bahkan pernah melihat pantulan dirinya di kaca tersenyum balik ke arahnya, padahal dia sama sekali tidak tersenyum. Di dalam rumah, Annie mulai menyadari ada beberapa hal aneh yang terjadi. Dia melihat buku gambar milik Charlie bergerak sendiri, seolah-olah sedang menggambar sesuatu tanpa ada yang menyentuhnya. Annie pun mulai curiga kalau ini adalah ulah dari arwahnya Charlie, yang dulu mereka panggil lewat ritual pemanggilan arwah. Malam harinya, Peter yang sedang tidur tiba-tiba terbangun karena merasa ada sesuatu di kamarnya. Saat menatap ke sudut ruangan, dia melihat bayangan Charlie berdiri di sana. Beberapa detik kemudian, Peter merasakan lehernya dicekik oleh seseorang. Ketika terbangun, dia melihat ibunya sendiri yang sedang berada tepat di depannya, seolah dialah yang mencekik Peter. Annie yang panik mencoba menjelaskan bahwa tadi dia mendengar Peter berteriak. Jadi dia datang ke kamar untuk memastikan keadaan anaknya. Namun setelah itu kejadian aneh kembali terjadi. Saat Annie mencoba membakar buku sketsa milik Charlie, tiba-tiba sweater yang dia kenakan ikut terbakar, seolah-olah ada koneksi antara dirinya dan buku tersebut. Kaget dan kebingungan, Annie pun mulai bergegas mendatangi apartemen Joan, berharap bisa mendapatkan penjelasan. Tapi sesampainya di sana, Joan sudah tidak ada. Di atas meja, Annie justru menemukan sesuatu yang mengerikan, di mana ada foto Peter yang wajahnya dilingkari, bersama simbol segitiga yang sama seperti yang pernah dia lihat di kamar ibunya dulu. Sementara itu di sekolah, Peter tampak duduk sendirian di bangku taman. Tiba-tiba dari kejauhan, Joan muncul dan berteriak ke arahnya dengan mengeluarkan kata-kata aneh, seperti sedang melantunkan sebuah mantra. Dari sini mulai terlihat jelas kalau Joan memang sedang melakukan ritual yang ditunjukkan langsung kepada Peter. Di saat yang sama, Annie yang masih berada di apartemen Joan mulai menyadari sesuatu yang janggal. Dia melihat keset di depan apartemen Joan mirip dengan buatan ibunya dulu. Merasa curiga, Annie pun langsung bergegas pulang dan memeriksa kotak-kotak peninggalan ibunya di loteng. Saat membuka kotak itu, Annie menemukan beberapa kaset bertuliskan nama keluarganya sendiri. Tak hanya itu, dia juga menemukan buku-buku ritual dan sejumlah foto lama yang menunjukkan kalau Joan ini ternyata sudah mengenal ibunya sejak lama. Dari sini, Annie mulai sadar. Semua kejadian aneh yang menimpa keluarganya bukanlah sebuah kebetulan, tapi bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap dan jahat. Setelah membaca semua buku peninggalan ibunya, Annie akhirnya mulai memahami semuanya.
Dari buku-buku itu dia menyimpulkan bahwa ritual yang selama ini dilakukan ibunya bukan sekedar ritual pemanggilan arwah, melainkan ritual pemanggilan iblis untuk mendapatkan kekayaan dan kekuasaan. Yang lebih mengerikan lagi, Annie sadar bahwa keluarganya sendiri dijadikan tumbal dari ritual tersebut. Keesokan harinya, Steve menerima sebuah email mengejutkan dari pihak pemakaman yang menyatakan bahwa makam Charlie telah dirusak dan jasadnya sudah hilang. Namun Steve memilih untuk tidak memberitahukan hal ini kepada Annie, khawatir nanti istrinya akan semakin depresi. Beberapa saat kemudian, Annie yang sedang berada di rumah naik ke loteng setelah mencium bau busuk yang sangat menyengat. Dan betapa terkejutnya dia ketika menemukan jasad Charlie yang sudah mulai membusuk tergeletak di sana, tepat di tempat Charlie dulu sering tidur semasa hidupnya. Tak hanya itu, di dinding loteng, Annie juga menemukan sebuah simbol aneh yang sama persis dengan simbol yang sering muncul di buku ritual ibunya. Sementara itu, Peter yang sedang berada di sekolah tiba-tiba mengalami kejadian aneh. Matanya memerah, wajahnya tegang, dan dia seperti dirasuki sesuatu, hingga membenturkan kepalanya berkali-kali ke meja dengan keras. Kemungkinan besar roh Charlie atau entitas yang dipanggil ibunya kini mulai berusaha menguasai tubuh Peter. Setelah kejadian itu, Steve pun menjemput Peter pulang. Wait. Annie yang panik kemudian memberitahu suaminya bahwa jasad Charlie kini ada di dalam loteng rumah mereka. Mereka berdua pun terlibat pertengkaran hebat. Steve menuduh Annie sebagai orang yang telah mencuri jasad Charlie dari makam. Namun Annie berusaha menjelaskan bahwa keluarganya sedang dikutuk oleh ibunya sendiri. Body, right? And blood. Damn it, listen to me, Steve. I know you don't trust me, and there's nothing I can do about it. Dia juga menunjukkan buku milik Charlie yang di dalamnya terdapat gambar seluruh anggota keluarga mereka. Annie mengatakan kalau buku itu dibakar, maka orang yang membakarnya juga akan ikut terbakar. Tapi Steve tidak percaya dan mengira istrinya ini sudah gila. Annie yang putus asa akhirnya melemparkan buku itu ke dalam api. Dan secara mengejutkan, tubuh Steve langsung terbakar hidup-hidup sampai tewas di tempat. Annie hanya bisa menatapnya dengan tatapan kosong dan senyum aneh di wajahnya. Sementara itu, Peter terbangun dari pingsannya. Lalu turun ke bawah dan melihat ayahnya sudah hangus terbakar. Dia juga menyadari ada seorang pria tanpa busana berdiri di sudut ruangan yang hanya menatapnya dalam diam. Tak lama kemudian Annie muncul dengan wajah menyeramkan dan berusaha menangkap Peter. Karena panik, Peter pun berlari dan bersembunyi di dalam loteng rumah. Namun dari bawah, Annie terus membenturkan kepalanya ke pintu loteng sambil berteriak-teriak gak jelas. Saat suasana mulai tenang, Peter menoleh ke sekeliling dan melihat beberapa lilin menyala, dengan foto dirinya berada di tengah-tengah lingkaran tersebut. Saat Peter menatap ke atas, dia melihat pemandangan yang benar-benar mengerikan. Ibunya, yaitu Annie, sedang menggorok lehernya sendiri dengan ekspresi tanpa rasa sakit. Karena panik, Peter pun langsung melompat keluar dari jendela, jatuh ke tanah dan terlihat tewas seketika. Beberapa saat kemudian ada cahaya aneh masuk ke dalam tubuh Peter, yang membuatnya hidup kembali. Dengan tubuh lemas, Peter pun bangkit dan melihat jasad ibunya melayang masuk ke rumah pohon di halaman belakang. Rasa penasaran dan ketakutan pun bercampur. Peter akhirnya mengikuti ke dalam rumah pohon itu. Di dalamnya dia melihat sekelompok orang tanpa busana yang sedang menyembah sebuah patung dengan kepala Charlie di atasnya. Mereka semua berlutut sementara Joan memanggil Peter dengan nama baru, yaitu Paimon, sosok iblis dari ritual kuno yang selama ini mereka sembah. Peter pun diberi mahkota dan dinobatkan sebagai Raja Paimon Agung, menggantikan sosok adiknya yang telah mati. Dan film pun selesai.
ending yang sangat menyesatkan. Kalau dilihat dari keseluruhan ceritanya, film ini sebenarnya bukan cuma tentang keluarga yang dihantui arwah, tapi lebih ke kutukan turun-temurun dari sang nenek, yang ternyata nenek mereka adalah anggota sekte pemuja iblis bernama Paimon. Tujuan mereka sederhana tapi gila, yaitu memanggil kembali roh Paimon ke dunia manusia dan menjadikannya Peter sebagai wadah baru setelah kematian Charlie. Jadi semua kejadian aneh dari kematian Charlie, mimpi-mimpi Annie sampai tindakan gila di akhir film, semuanya udah diatur dari awal. Mereka bukan sial, tapi memang ditakdirkan jadi tumbal dari ritual sekte tersebut. Film ini ngasih pesan gelap bahwa kadang kejahatan terbesar bisa datang dari keluarga sendiri. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.